ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu dengan kata shalom. Shalom. Sekali lagi saya menyapa dengan kata shalom. Puji Tuhan. 6 hari lamanya kita telah melakukan segala aktivitas pekerjaan kita Bapak Ibu semuanya. Tapi inilah waktunya Tuhan, hari yang ke-7. Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, seperti mengatakan hari peristirahatan atau harinya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya, karena harinya Tuhan, mari mempergunakan waktu itu yang terbaik. Satu hari saja kita memberikan waktu kita kepada Tuhan dengan datang kepada Dia. Sebab firman Tuhan mengatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, setiap kita yang datang ke rumah Tuhan, kita adalah orang-orang yang menyukakan hatinya Tuhan. Mari kita memfokuskan kehidupan kita, mari kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, kita mau memuji menyembah Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, buat semua anugerah kebaikan yang Kau berikan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami telah melakukan segala aktivitas kami, keseharian kami. Tapi inilah waktu yang terbaik Tuhan. Kami mempergunakan dan memberikan waktu kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami undang kuasa lawatan-Mu Tuhan, memenuhi kehidupan kami Tuhan. Biar Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami datang kepada-Mu dengan hati yang penuh sukacita dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah pikiran kami, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, biar nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami permuliakan. Biar Engkau semakin besar, kami semakin kecil Tuhan. Kami mau menguduskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan, sebab jiwaku merindukan-Mu. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Dengan iman katakan, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan. Amin Bapa, kami rindu kepada-Mu Tuhan. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepada-Mu. Ya Allah yang hidup, bersyukur, ku bersyukur kepada
bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi ku bersyukur. Saya undang untuk Bapak Ibu semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, kami yang hidup, Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang sia-sia datang beribadah Tuhan, tapi karena kami tahu siapa yang kami sembah dan lawatan-Mu terjadi. Yesus, Engkau Allah yang besar dan mulia.
bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus membuat kami terpesona, membuatku kami terpesona Tuhan, karena rancangan penyertaan kekuatan pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Allah yang besar, Allah yang besar. saya undang Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak Hati yang mengucap syukur, hati yang datang kepadamu dan sujud menyembah di hadapan hadirat-Mu dan berkata, hanya Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Dan itu adalah kami umat-Mu. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur karena Engkau sudah memimpin ibadah ini, juga memberikan kami kesempatan ada di dalam rumah-Mu dalam ibadah ini. Setelah 6 hari Engkau memberikan kami kesempatan untuk bekerja, dan hari ini adalah hari yang ditentukan di mana Engkau ingin bertemu dengan kami umat kesayangan-Mu. Padahal sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau Tuhan, untuk melukiskan kasih-Mu, untuk melukiskan berkat-Mu, untuk melukiskan segala pertolongan-Mu. Kami tidak akan sanggup Tuhan, karena terlalu besar dan terlalu banyak Engkau melakukannya bagi kami. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini, masih bernafas, masih sehat, masih ada tempat untuk berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara handai tolan yang mengasihi, dan hari ini kami masih berdiri, semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan saat kami datang kepadamu Tuhan, kami percaya kami bertemu dengan Engkau. Kami membawa segala permasalahan permohonan kami, dan memang itulah kami manusia. Tetapi Engkau berkata jangan takut, karena Engkau selalu berserta dengan kami. Hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur kami datang kepadamu, dan kami percaya kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan saat ini Tuhan, saat kami datang kepadamu, biar kiranya kehadiran kami ini menyenangkan hati-Mu. Segala puji, sembah dan syukur kami kiranya naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendiri, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu. Firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu ini hanya juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Karena Engkau yang paling tahu, karena Engkau yang paling mengerti setiap permasalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.
Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita seperti biasa, ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Sehari demi sehari selalu kita lewati dalam pertolongan Tuhan. Dan juga enggak terasa ini sudah di bulan Desember, berarti kita sudah melewati banyak waktu. Pada waktu kita memasuki awal tahun yang baru, kita mohon pertolongan Tuhan, kita mohon Tuhan yang menjaga kita, dan kita sudah ada di bulan Desember. Saya berharap saudara selalu mengikuti perjamuan kudus, berarti kalau setiap bulan berarti 12 kali ya. Saudara mengikuti berapa kali? Ya, kita semua adalah umat yang setia. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat yang ke-47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Udah cukup satu ayat saja ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini adalah perkataan Yesus. Yesus bilang, setiap orang yang datang kepadaku bukan cuma datang doang, tapi mendengarkan suaraku, bukan cuma datang dan mendengarkan doang, tetapi juga melakukannya. Dia datang, dia mendengarkan dan melakukannya. Kau tahu dengan siapa akan aku samakan dia. Kalau kita baca berikutnya kata Yesus, ia adalah bagaikan seorang yang pandai yang membangun rumahnya ya di atas batu. Dia gali pondasinya, dialaskan batu, lalu rumahnya berdiri. Nanti kalau tiba-tiba ada hujan, ada angin, ada banjir, nah rumah yang tidak beralaskan batu itu dia akan roboh. Ya, Yesus ini kayak insinyur bangunan ya, ahli struktur nih rupanya ini, gitu ya, dia akan roboh. Tetapi yang tadi itu tuh, ya, yang aku misalkan seperti yang membangun itu, dia akan tetap berdiri teguh. Tuh, jelas ya, gampang ya, ya mudah ya. Mudah banget deh. Pokoknya Yesus kalau ngajarin gak bakalan bikin kita jadi susah. Mudah. Langsung kita bisa paham. Jadi kata Yesus, yang datang kepadaku, mendengarkan suaraku, dan melakukannya. Rupanya ada banyak yang datang, cuman datang aja gitu ya. Ada juga banyak yang ngedengerin doang. Ngedengerin gitu. Ya udah, begitu firmannya. Ya enggak? Begitu kan ya? Tetapi ada juga yang datang, mendengarkan, percaya, lalu melakukan. Nah, kalau yang itu tuh, kata Yesus, itu dia tuh yang aku ibaratkan yang membangun rumahnya alaskan batu, lalu apabila terjadi banjir, badai, dan lain-lain, dia tetap kokoh berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, hidup memang begitu. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, pada akhirnya harus masuk dalam suatu ujian dan pencobaan. Apakah saudara bangun rumahnya pakai batu? Apakah bangun rumahnya dari tanah liat? Kan suka-sukamu tuh. Suka-suka. Aku mah maunya begini aja, biarinin aja, terserah aku. Duit-duitku juga, rumah-rumahku, tanah-tanahku, kan suka-suka. Atau aku bangun sesuai dengan prosedur, aku mau turut, ini petunjuknya begini, petunjuk gitu, kan suka-suka. Tapi pada akhirnya pasti akan diuji, akan masuk dalam masa ujian.
Diujinya bagaimana sih kalau dalam kehidupan? Kalau kita refleksikan perkataan Yesus dalam kehidupan kita, itu ujiannya melalui pencobaan. Kita baca deh satu ayat ya. Lukas pasal 22 mulai ayat yang ke-31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Halo, benar kan? Ternyata biar bagaimanapun harus masuk dalam masa penampian. Penampian itu kalau di desa ya ditampi kan? Ya antara berasnya sama sekam gitu ya. Kalau sekamnya kan digituin terbang langsung kabur. Kalau yang berbulir berisi dia akan tetap tinggal. Itu ditampi. Nanti yang sekam diapain? Ya nggak ada gunanya lah, dikumpulin, dibakar, ya, gitu kan? Jadi iblis udah mau nguji, ditampi. Yesus bilang, tapi aku berdoa buat engkau, agar engkau tetap kuat, agar engkau insaf. Gitu, kalau engkau terlanjur salah, buru-buru balik lagi. Kalau udah insaf tuh, ya. Kau sampaikan kepada saudara-saudaramu, woi, jangan kayak aku loh, jangan kayak aku, gitu. Jangan kau ngalami dulu, yang kau sampai jatuh terseok-seok, baru bangkit lagi. Jangan. Kalau engkau pinter, jangan. Engkau harus selalu siap sedia, gitu kira-kira ya. Jadi akan mengalami suatu masa penampian dan kita harus berisi firman yang tadi, yang datang kepadaku, mendengarkan dan melakukan, pasti lolos dalam masa penampian. Iya, sekarang ini diuji, yang imannya setengah-setengah, yang imannya cetek, rontok deh. Ya langsung tinggalkan, udahlah, cari yang mudah aja, cari pertolongan-pertolongan, di sono ada kemudahan-kemudahan, di sono ada begini, apalagi firmannya yang di sono mah enak, lucu, katanya gitu. Jadi seperti Yesus bilang, aku berdoa untuk kamu, agar kamu tetap kuat dan insaf. Iya, artinya kalau engkau sedang dalam lemah, bangkitlah. Diuji melalui pencobaan. Bisa juga diuji melalui kesengsaraan. Contohnya itu Nabi Ayub, si Ayub itu. Apakah perlu kita baca? Baca deh satu ayat ya. Ayub pasal 1 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu satu ayat. Halo Bapak Ibu Saudara, itu satu ayat yang kita baca. Ayub itu seorang yang sukses, seorang yang diberkati, dan dia juga orang baik, kata firman Tuhan. Tapi masuk dalam suatu ujian, pencobaan, melalui kesengsaraan. Hartanya habis, anak-anaknya, istrinya bahkan menghujat, dianya sendiri sampai sakit. Akhirnya Ayub bilang, terpujilah nama Tuhan, aku datang juga telanjang, kembali juga nanti aku nggak bawa apa-apa. Ayub luar biasa.
masuk dalam masa pengujian. Kalau kita pelajari lebih lanjut, akhirnya Tuhan memulihkan Ayub. Kita sih cerita di sini gampang. Kalau engkau mengalami, waduh, mungkin udah nggak tahu deh, gitu ya. Anaknya 10 mati bareng, mati satu aja kita sedihnya berguling-gulingan, apalagi bareng 10 dan lain-lain. Jadi kalau pencobaan itu harus hingga pada kita, seperti firman Tuhan berkata, pencobaan itu biasa saja. Artinya ingat coba bagaimana Ayub mengalami itu, supaya engkau tetap kuat. Yang penting kita harus tetap dalam satu lingkaran kasih karunia, dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan murtad. Kalau engkau murtad, udah nggak tahu kemana, nggak masuk dalam hitungan. Bapak Ibu saudara, tetaplah bersama dengan Tuhan agar kita benar-benar dalam pemeliharaan. Sebab firman Tuhan, ketika engkau dicobai, kata firman Tuhan, Allah sudah mempersiapkan pertolongan itu, gitu ya, supaya engkau juga bisa bersaksi kebaikan Tuhan. Jadi supaya saudara-saudaramu, teman-temanmu itu bisa mendengar tentang bagaimana Tuhan mengasihi dan berbuat baik. Halo, bersaksi juga jangan ngasal. Nah, saya kasih sedikit ya. Pada suatu ketika ada seorang jemaat, anak muda, putri, dia itu rajin, tapi keluarganya belum seiman, gitu ya. Nah tiba-tiba bapaknya, papahnya kan udah agak tua nih, nyebrang jalan, ketabrak motor, jebret, kakinya ya patah gitu ya. Jadi dibawa ke rumah sakit. Anak ini kan laporan dong sama gembala, sama teman-temannya, lalu berniat untuk menjenguk. Biasanya tuh ibu-ibu itu luar biasa semangatnya, tinggi. Ayo kita besok deh, kita jenguk sekalian, supaya keluarganya juga bisa diselamatkan, gitu ya. Tapi saya nggak ikut nih, karena ibu-ibu semua kan, ya. Jadi saya nggak ikut. Terus ibu-ibu menjenguk. Gitu. Ketika udah selesai laporan, udah Pak, kita sudah menjenguk, gitu ya, puji Tuhan, ya mudah-mudahan cepat sembuh. Sudah kita doakan bersama-sama, gitu ya. Udah mantap deh, top deh. Ya ibu-ibu kan biasa itu, semangatnya luar biasa. Kita kasih jempol. Namun ya tiba-tiba dari pihak istrinya si papanya nih laporan, kan bukan, masih belum seiman toh. Laporannya gini, Pak Pendeta, bilangin dong kalau menjenguk itu bagaimana ya. Kenapa? Saya bilang gitu. Itu kok masih hidup, belum mati, udah ditangisin. Jadi bingung kami, gitu. Saya paham, ibu-ibu itu saking bersemangat ya. Kalau menjenguk itu mendoakan sampai pada nangis tuh, sampai berbahasa roh tuh, ibu-ibu hebatnya, gitu. Tapi yang di sebelah sono kan belum seiman, jadi dia bingung. Makanya dibilang, kami belum mati kok udah ditangisin, gimana sih nih? Halo, ya. Jadi salah siapa? Nggak ada yang salah, gitu ya. Nggak ada. Ibu-ibu ini pengen semoga sembuh deh, gitu ya. Udah saking seriusnya tuh, sampai nangis, sampai berbahasa roh. Yang di sana bingung, gitu ya, bingung. Ya sekarang akhirnya sekeluarga sudah menjadi seiman, gitu. Cuman waktu itu kejadiannya gitu. Halo, ya jadi
supaya bisa bersaksi. Jadi diizinkan Tuhan masuk dalam kesengsaraan. Engkau harus menang gitu. Kata Tuhan, aku berdoa untuk engkau Simon gitu. Dan juga Yesus bilang, aku berdoa buat engkau nih, kita semua gitu, supaya engkau menang dan bisa bersaksi gitu ya. Terakhir, karena kita mau masuk dalam perjamuan kudus ya, kita baca satu ayat. Lukas pasal 22 ayat yang ke-42, demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ini adalah Yesus di Taman Getsemani. Pada saat-saat terakhir dia juga diuji. Yesus diuji tentang kasih kepada umat manusia. Yesus diuji tentang kesetiaan kepada Bapaknya. Dan Yesus juga diuji tentang kerendahan hati. Maukah dia turun sampai serendah-rendahnya? Matinya pun bukan mati terhormat, mati yang paling nyakitin, mati yang paling memalukan, mati bagaikan seorang yang berdosa, yaitu disalib. Dan dia lulus, walaupun dia bilang, ya Bapak, kalau boleh biar ini cawan lalu daripadaku. Kalau bahasa kita nih ya, Bapak, aku kan tahu nih matinya kayak apa, aduh gimana sih, kalau bahasa Betawi nih, malu pan kita, itu dia pada ngeliatin aku berbuat ini atas engkau gitu, masa aku matinya kayak begini, malu dong, apa nggak ada cara yang lain ye, kalau bahasa Betawinya begitu. Namun selanjutnya Yesus bilang, bukan kehendakku, tapi biar kehendak-Mu yang terjadi. Itu sebabnya Bapa sangat meninggikan Yesus. Yesus sebagai manusia loh, sebagai manusia sama seperti kita. Bukan dia itu, dia manusia setengah dewa, makanya dia tahan tuh digebukin. Bukan dia itu manusia Superman, makanya dia tenang-tenang aja. Enggak, dia itu manusia seperti kita, dan dia lulus. Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus adalah teladan agar kita juga lulus untuk masa-masa pencobaan. Pak Pendeta, kalau masa-masa yang enggak percobaan gimana? Ya elah, kalau itu mah enggak usah diajarin ya. Kalau saat engkau diberkati berlimpah-limpah, saat engkau baru disembuhkan, mau mati kagak jadi gitu misalkan, wah engkau loncat-loncat, ya itu mah enggak usah diceritain. Tapi ketika engkau masuk dalam lembah kekelaman, disitulah engkau minta Tuhan pegang tangan Tuhan yang kuat yang akan mengangkat engkau. Dan engkau harus selalu ingat, Yesus pun masuk dalam pencobaan itu dan dia lulus. Dia harus mati buat kita, buat saya dan saudara, dan buat mereka yang percaya melalui kesaksian kita. Mereka enggak sempat tuh datang ke gereja nyanyi-nyanyi, enggak sempat, tapi melalui perbuatanmu, hatimu, karaktermu adalah hatinya Kristus, lalu mereka bisa melihat Kristus dalam hidupmu. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah juga ya bisa mempersiapkan diri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Jiwaku merindukanmu. Seperti yang tadi kita angkat pujian itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku merindukanmu,
Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Katakan kembali, jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukan. Petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Allah yang Hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Menolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. ku bersyukur, bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, Sumber pengharapanku. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Kita mohon berkat dari Tuhan. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu hancur agar kami menjadi sembuh. Darah-Mu tercurah untuk pengampunan, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan darah-Mu dicurahkan karena Allah sangat mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan tubuh-Mu, apabila dia sakit, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Demikian pula air anggur ini Tuhan, turunkan berkat-Mu, sehingga ketika kami minum, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Engkau berkata, lakukan ini untuk mengingat akan aku, dan aku akan membangkitkan engkau pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan kekal. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. di hatiku. Tak berubah dan aku telah Yesus yang mau cari. Dia jamah, Dia jamah. Dia jamah setiap hidupku.
semua tak berubah dan Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus yang mau jadi baru. Katakan dia jamah. Dia jamah Ya Tuhan, hidupku dan beri damai di dalam hatiku. damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus yang mau ku jadi baru. Saudara pegang roti di tangan kananmu, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Kita tidak mensakralkan roti ini kayak jimat begitu, tidak ya. Ini adalah roti yang merupakan lambang tubuh Kristus. Namun apabila engkau sakit, engkau kurang sehat, ketika engkau makan kau percaya, sebab Yesus bilang jangan takut, bilur-bilurku membuat engkau jadi sembuh. Lalu engkau makan dan engkau jadi sembuh. Oke, kita pegang roti. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, makan dan jadilah sembuh. Pegang cawan, kau angkat tinggi-tinggi. Ini adalah lambang darah Kristus, anaknya yang tunggal yang dikorbankan. Karena kita lebih berharga, anaknya pun dikorbankan. Demikian pula, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya, Tuhan menyucikan kita dalam nama Yesus. Hatiku percaya, yang percaya angkat pujian ini. Engkau sudah mendengar setiap doa kami. Katakan, hatiku percaya Tuhan, dalam nama Yesus. Katakan, selalu aku percaya Tuhan. Katakan, selalu aku percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin.
turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya Kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.